Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Novia Hamayanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil review artikel jurnal yang berjudul Device Measure Physical Activity and Incident Affective Disorders. Penelitian ini membahas hubungan antara aktivitas fisik yang diukur menggunakan alat sensor dengan risiko terjadinya gangguan afektif seperti depresi dan kecemasan. Gangguan kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan telah menjadi salah satu masalah kesehatan yang cukup besar di seluruh dunia. Banyak penelitian sebelumnya yang telah menunjukkan bahwa aktivitas fisik dapat membantu menjaga kesehatan mental. Namun, hasil diperoleh belum sepenuhnya konsisten. Hal ini dikarenakan pengukuran aktivitas fisik menggunakan kuesioner atau laporan dari responden, yang di mana hal tersebut dapat menimbulkan bias karena responden bisa saja lupa atau tidak mengingat aktivitasnya dengan tepat. Selain itu, banyak penelitian sebelumnya juga belum mengendalikan faktor-faktor seperti sosial ekonomi, kebiasaan merokok, maupun penyakit kronis yang memiliki kemungkinan mempengaruhi kesehatan mental. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti yang lebih kuat dengan menggunakan pengukuran yang lebih objektif dan pengenalan co-founder yang lebih baik. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama, yaitu pertama, menilai hubungan antara aktivitas fisik dan risiko gangguan afektif menggunakan alat ukur yang lebih objektif. Yang kedua, melihat apakah intensitas aktivitas fisik yang berbeda, yaitu ringan, sedang, dan berat, memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kesehatan mental. Ketiga, mengetahui berapa lama aktivitas fisik yang memberikan manfaat optimal bagi kesehatan mental. Dan yang terakhir ialah memperkirakan seberapa besar kasus gangguan afektif yang dapat dicegah jika masyarakat meningkatkan aktivitas fisik. Adapun beberapa keterbaharuan dari penelitian ini yaitu, pertama, aktivitas fisik tidak diukur menggunakan kuesioner, tetapi diukur menggunakan akselerometer yang dipakai di pergelangan tangan selama 7 hari, sehingga data yang diperoleh menjadi lebih efektif. Kedua, aktivitas fisik dibedakan menjadi beberapa tingkat intensitas. Ada ringan, sedang, dan berat. Sehingga pengaruh masing-masing intensitas dapat dianalisis secara lebih rinci. Ketiga, penelitian ini menggunakan pendekatan isotemporal substitution, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dampak jika waktu yang biasanya digunakan untuk duduk atau tidak aktif diganti dengan aktivitas fisik. Untuk menjawab tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode statistika. Ada analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden penelitian. Selanjutnya, analisis utama menggunakan regresi Cox Proportional Hazard untuk mengukur risiko terjadinya gangguan afektif. Kemudian, peneliti juga menggunakan penalized cubic splines untuk melihat pola hubungan dosis respon antara aktivitas fisik dan risiko gangguan afektif. Kemudian, landmark analysis yang digunakan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya reverse caution. Yang terakhir ada preventable prevention for population yang digunakan untuk memperkirakan proporsi kasus gangguan afektif yang dapat dicegah jika masyarakat mencapai tingkat aktivitas fisik tertentu. Selanjutnya ialah identifikasi variabel confounder. Variabel confounder sendiri adalah variabel yang dapat mempengaruhi aktivitas fisik dan risiko gangguan afektif secara bersamaan. Jika tidak dikendalikan, hasil penelitian dapat menjadi bias dan tidak akurat. Dalam penelitian ini, variabel perancu yang diidentifikasi dikelompokkan menjadi beberapa kelompok utama. Yang pertama, ada faktor sosiodemografi yang terdiri dari usia, jenis kelamin, etnis, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Yang kedua, ada faktor gaya hidup, seperti durasi tidur, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan pola makan. Yang terakhir ada faktor kesehatan atau faktor klinis yang terdiri dari indeks massa tubuh dan penyakit kronis. Setelah variabel perancu diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memastikan apakah variabel tersebut benar-benar berpotensi menjadi confounder. Ada dua cara yang digunakan oleh peneliti. Yang pertama, secara teoritis. Peneliti menggunakan Directed Acyclic Graph atau DAG untuk memetakan hubungan antara aktivitas fisik, gangguan afektif, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keduanya. Yang kedua, dapat dilihat dari hasil analisis data. Pada tabel 1, terlihat bahwa peserta yang lebih aktif secara fisik cenderung memiliki karakteristik yang lebih baik, seperti usia lebih muda, BMI yang lebih rendah, lebih jarang merokok, dan lebih sedikit memiliki penyakit
kronis. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut. Adapun bukti yang lebih jelas dapat dilihat ketika variabel-variabel tersebut dimasukkan ke dalam model statistik sebagai variabel kontrol. Adapun hasil yang diperoleh yaitu hubungan antara aktivitas fisik dan risiko gangguan afektif sedikit melemah, yang menunjukkan bahwa variabel tersebut memang berperan sebagai co-founder. Setelah mengetahui adanya co-founding, peneliti menerapkan beberapa strategi untuk mengendalikannya. Strategi pertama adalah menggunakan regresi multivariat, memasukkan seluruh variabel perancu ke dalam model statistik sebagai variabel kontrol. Strategi kedua adalah melakukan mutual adjustment, yaitu memasukkan aktivitas fisik intensitas sedang dan berat secara bersamaan ke dalam model agar pengaruh masing-masing jenis aktivitas fisik dapat diukur secara lebih akurat. Strategi ketiga adalah pemotongan reverse Gaussian, yang dimana peneliti menggunakan two years landmark analysis yang mengeluarkan kasus gangguan afektif yang muncul pada 2 tahun pertama pengamatan. Strategi terakhir adalah analisis tambahan untuk menguji apakah hasil penelitian tetap konsisten setelah mempertimbangkan faktor BMI dan penyakit kronis. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa temuan penelitian tetap konsisten. Setelah seluruh variabel perancu dikendalikan, peneliti memperoleh beberapa temuan penting. Pertama, aktivitas fisik intensitas sedang dan berat terbukti berhubungan dengan penurunan risiko gangguan afektif. Namun sebaliknya, aktivitas fisik ringan belum menunjukkan hubungan yang kuat. Kedua, peneliti menemukan bahwa dengan mengganti 30 menit waktu tidak aktif dengan aktivitas fisik sedang dapat menurunkan risiko gangguan afektif sekitar 5%. Jika diganti dengan aktivitas fisik berat, penurunan penurunan risikonya mencapai 9%. Ketiga, manfaat aktivitas fisik sedang terus meningkat hingga sekitar 500 menit setiap minggu. Sedangkan pada aktivitas fisik berat, manfaat tambahan mulai berkurang setelah mencapai sekitar 120 menit per minggu. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa aktivitas fisik yang diukur secara objektif menggunakan akselerometer berhubungan dengan penurunan risiko gangguan afektif. Walaupun berbagai variabel perancu telah dikendalikan, aktivitas fisik intensitas sedang dan berat tetap menunjukkan hubungan yang konsisten dengan penurunan risiko depresi dan kecemasan. Dari sisi dampak, peneliti memperkirakan bahwa hampir 19% kasus gangguan afektif baru dapat dicegah jika masyarakat melakukan aktivitas fisik berat setidaknya 75 menit setiap minggu. Berdasarkan hasil tersebut, aktivitas fisik dapat dijadikan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan gangguan kesehatan mental di masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bagi program promosi kesehatan untuk mendorong masyarakat agar lebih aktif bergerak sebagai salah satu upaya menjaga kesehatan mental. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.